masih berada di bulan Rajab. 2 kali pertemuan yang lalu sama-sama kita bertabaruk dengan kitab yang ditulis oleh penguasa Abah, yaitu kitab Fadhailus Zuhur. Sudah 2 huruf yang kita sama-sama bertabaruk, ya huruf Ro dan huruf Jim. Nah, kemudian pada 2 kesempatan yang singkat ini, mari kita bertabaruk pada huruf yang ketiga, huruf Ba. Abah dalam kitabnya mengartikan huruf Ba ini dengan baro'ah. Baro'ah di sini maksudnya itu baro'ah minan nifaq. Arti baro'ah itu terbebas, terhindar. Baro'ah minan nifaq, terbebas dari sifat munafik. Hadirin sekalian, saya hitung huruf yang ada di 12 bulan Hijriah itu ada 88 huruf. Dan luar biasa, setiap pembahasan huruf itu pasti berhubungan dengan talqin dan kalimat la ilaha illallah. Termasuk terbebas dari sifat munafik. Kalau kita ingin terbebas dari sifat munafik, tentunya kita harus banyak berzikir kepada Allah, zikir yang sudah ditalqin oleh guru mursyid. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, ta'awwazu bila min nifaq, qalu wa ma khusu'in nifaq ya Rasulullah. Nifaqul su'il badani nifaqul qalbi. Man aksara zikrullah faqad bara'a minan nifaq. Ta'awwazubillah, berlindunglah dari kepada Allah dari husum munafik. Kemudian sahabat bertanya, apa itu husum munafik ya Rasulullah? Husu'ul badani nifaqul qalbi. Badannya husu, hatinya munafik, hatinya kosong. Man aksara zikrullah faqad bari'a minan nifaq. Barang siapa yang banyak berzikir kepada Allah, maka dia akan terhindar atau terbebas dari sifat munafik. Sehubungan dengan sifat munafik ini, dari zaman Rasulullah SAW sudah banyak orang-orang Islam yang memiliki sifat munafik. Salah satu tokoh munafik yang paling terkenal adalah Abdullah Ubay bin Salul, yang kita ketahui riwayatnya terlibat dalam memfitnah Aisyah berselingkuh dengan orang lain. Nah, ada sahabat Rasulullah SAW yang mendapat gelar Sahibus Siri Rasulullah yang bernama Huzaifah Al-Yamani. Sahabat Huzaifah Al-Yamani ini mengantungi orang-orang munafik pada masa itu. Dan beliau bisa mendeteksi, bisa melihat, menerawang atau meneropong siapa-siapa yang memiliki sifat munafik pada masa itu. Sampai suatu ketika Huzaifah Al-Yamani ini didatangi oleh salah satu sahabat Rasulullah dan juga khalifah yang kemudian menjadi khalifah Rasulullah, yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab datang kepada Huzaifah Al-Yamani untuk minta dideteksi, minta diterawang apakah beliau termasuk orang munafik atau bukan. Imam Huzaifah Al-Yamani terkejut. Orang sekelas Umar bin Khattab masih takut masuk ke dalam golongan orang munafik. Kemudian Huzaifah Al-Yamani tentu menjalankan tugasnya. Dan beliau yakin bahwa Umar bin Khattab pasti terbebas dari sifat munafik. Dan memang ya hasilnya disampaikan kepada Umar bin Khattab bahwa beliau terbebas dari sifat munafik. Ada seorang laki-laki datang menemui Huzaifah Al-Yamani. Laki-laki tersebut berkata, "Inni akhafu an akuna munafiq." Sesungguhnya aku ini takut masuk dalam golongan orang-orang munafik. Huzaifah Al-Yamani berkata, "Lau kunta munafiqan ma khaftan nifaq. Innal munafiq qad amina minan nifaq." Maka kata Huzaifah, kalau kamu orang munafik, maka kamu tidak takut terhadap sifat munafik. Sesungguhnya orang munafik itu adalah
orang yang justru merasa aman dari sifat munafik. Imam Ibnu Mulaikah berkata, adraktu salasina wa mi'atin wa fi riwayatin ukhra khamsina wa mi'atin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafuna nifaq. Kata Imam Ibnu Mulaikah, aku mengenal 100 atau menjumpai di 130 atau 150 sahabat Nabi, semuanya takut masuk ke dalam golongan orang-orang munafik. Nah, pada saat itu ada sahibus Rasulullah, ada Huzaifah al-Yamani yang bisa mendeteksi apakah kita munafik atau tidak. Sekarang pada zaman silsilah yang ke-38, tentunya kita diajarkan untuk tidak masuk ke dalam golongan orang-orang yang munafik. Tadi saya sudah jelaskan berdasarkan ayat tadi bahwa untuk terbebas dari sikap munafik adalah kita harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Al-Qur'an dan hadis dijelaskan sifat-sifat orang munafik. Tentu hadisnya sangat populer, sering kita dengar. Ayatul munafiqina salasat. Iza hadasa kadzdzaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khana. Ciri orang munafik menurut hadis ini ada 3. Jika dia iza hadasa kadzdzaba, jika berkata bohong, iza wa'ada akhlafa, jika berjanji dia lupa, tumina iza tumina khana. Jika dia diberi amanat dia khianat. Ini banyak ya. Banyak sekali sehari-hari kita melihat orang yang tidak menepati janjinya, tidak sesuai apa yang ia katakan dengan apa yang ia nanti laksanakan. Kemudian mengkhianati amanat yang sudah diberikan kepadanya. Maka 3 sifat ini ciri orang munafik. Kemudian ciri munafik yang ketiga, yang berikutnya adalah yang ada di dalam surat Al-Qur'an. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una nas wa la yazkuruna Allah illa qalila. Menurut ayat ini ciri orang yang munafik juga ada 3. Apa itu? Idza qamu ila shalah qamu kusala. Jika mengerjakan sholat, apa kusala? Enggan, ogah-ogahan kalau kata orang Betawi. Tidak langsung melaksanakan sholat, ditunda-tunda. Makanya Abah pernah mengatakan, sholat di Masjidil Haram itu sholat cara orang munafik. Bukan sholat orang-orang munafik, tapi caranya cara orang munafik. Lihat, ada waktu antara ada jeda antara azan dengan qomat, bisa 20 menit, tergantung waktu sholatnya. Dan ini diikuti dengan masjid-masjid umum di Indonesia. Di tempat saya sendiri di Rawabuaya ada yang kalau Johor sampai Johor itu bisa sampai 20 menit. Dalilnya intizarus sholah as-sholah. Menunggu sholat itu adalah sholat. Ini yang sering disampaikan oleh Abu. Intizarus sholah as-sholah. Menunggu sholat adalah sholat. Cuma masyarakat umum ini salah kaprah. Dalil ini dipakai untuk membuat jeda antara azan dengan qomat. Salah kaprahnya di mana? Salahnya di mana? Yang namanya nunggu. Saya misal nunggu Kiai Subur. Tentunya yang saya tunggu ini belum datang. Kalau saya sedang ngobrol dengan Kiai Subur, duduk berdua dengan Kiai Subur, ditanya, Ustaz sedang apa? Saya sedang nunggu Kiai Subur. Ini salah. Waktu sholat sudah azan, masih nunggu. Nunggu apa? Karena dalilnya itu, menunggu sholat adalah sholat. Tapi ini sholatnya, waktu sholatnya tungguin ini. Ya, ini yang salah kaprah. Arti salah kaprah salah secara umum. Makanya saya mengatakan bahwa Abah ini adalah sosok orang yang membenarkan yang biasa. Artinya kebiasaan salah ini dibenarkan oleh Abah. Kenapa dikatakan di Haram itu sholat orang munafik? Karena sholatnya
nunggu imam. Mungkin yang pernah umroh atau haji tahu lah. Ketika azan, nah imam ini baru datang, baru baru datang. Sedangkan pengarang sahabat mengajarkan kita ya 1 jam atau setengah jam atau 15 menit sebelum waktu masuk sholat sudah ada di atas sejadah. Makanya kata Abah, yang kerja pagi-pagi keluar dari rumah, sholat syafa, keluar kaki kiri, niatkan punya wudhu, niatkan menunggu sholat. Dari zohor, dari pagi keluar kerja sampai waktu zohor, itu namanya intizarus sholat, menunggu sholat. Intizarus sholat, menunggu sholat. Jadi kita bekerja dari pagi sampai masuk waktu zuhur, dihitungnya sholat. Kalau kita punya wudhu, ya, ojek, ya di atas motor sambil ngojek punya wudhu, itu dalam rangka menunggu yang kerja, yang jadi guru, yang pedagang di pasar, di warung atau dimanapun. Ya, ketika dia bekerja, dia sudah memiliki wudhu, maka dikatakan menunggu sholat. Jadi bukan setelah azan berkumandang, kemudian duduk sholat qobliyah, duduk 10 menit, 20 menit, nunggu sholat. Orang sholatnya udah datang, apa yang ditunggu? Ya. Ini termasuk sifat munafik. Makanya apa kalau umroh itu nggak pernah sholat berjamaah di Masjidil Haram, karena uh, ya boleh kita kali itu sifat termasuk sifat yang munafik, menunda-nunda sholat. Yang kedua, yuro'unanna, ingin dilihat manusia, ya. Ibadahnya yang bawahan karena atasannya, yang menantu karena mertuanya kiai, yang mertua mungkin karena menantunya ustadz atau kiai. Jadi segala ibadahnya ini ingin dilihat oleh manusia. Ya. Umroh dipasang status, selfie dikirim, gitu kan. Pokoknya semuanya dikirim dijadikan status supaya dilihat manusia. Yuro unanas, ini sifat orang munafik. Yang ketiga ini yang paling pokok. Wala yazkurunallaha illa qalila. Mereka tidak berzikir kecuali sedikit. Lihat di Masjidil Haram. Pertama, waktu pengerjaan sholatnya ditunda-tunda. Masuk dalam apa? Iza qamu ila sholat qamu kusala. Ciri munafik yang pertama. Yang ketiga, wala yazkurunallaha illa qalila. Mereka tidak berzikir kecuali sedikit. Ya. Di Masjidil Haram itu habis sholat tidak ada zikir. Malah kalau kita zikir diusir. Pegangin kepalanya katanya Maaskar yang pelan. Ya itu. Jadi betapa luar biasanya kita dibimbing oleh guru kita, tidak harus terpaku pada tempat. Maka Abah tidak mengatakan tanah suci itu di Mekah, tidak. Tanah suci itu tanah yang tempatnya dipakai zikir, dipakai manakib. Maka ada kaidah. Sebenarnya ini kaidah dalam Al-Quran, dalam kitab Al-Itqan li ulumil Quran. Al-ibrati li umumil lafaz, la fi khususis sabab. Jadi yang harus kita ikutin itu, yang menjadi pelajaran yang ibrah itu adalah lafaz yang umum, bukan tempat khusus. Jadi yang harus kita ikuti, sholat itu tidak ditunda-tunda. Bukan sholat seperti tempat khususnya mana? Mekah dijadikan dijadikan kiblat, ya memang kiblat. Jadi dijadikan acuan untuk proses pelaksanaan sholat. Waktunya tadi dari sholat ke komatnya, ya, ditunggu, dikasih jeda waktu. Itu kan berarti ngikutin, bukan sunnah Rasul itu. Bisa jadi sunnah raja. Karena dari Abu Saleh saya pernah dengar gitu. Kata Abah Awas, sholat di Mekah itu bukan sunnah Rasul, tapi sunnah raja. Karena tidak akan dimulai kalau memang rajanya belum datang atau imam belum datang. Ya, jadi alhamdulillah kita yang sudah mendapatkan talqin zikir harus yakin bahwa kita sudah terbebas dari sifat munafik.
Ya, dikatakan munafik itu izharul iman fil lisan wa kitmanul kufri fil qalbi. Munafik itu menunjukkan keimanan di lidah, tapi menyembunyikan kekafiran di dalam hati. Makanya kata Abah, ikhwan yang sudah ditalkin jangan sholat berjamaah atau berimam dengan yang belum ditalkin. Karena Oke. apa? Orang yang belum ditalkin itu sholatnya sholat orang munafik. Kenapa dikatakan munafik? Rukunnya tidak lengkap. Rukun sholat itu ada 3 kelompok. Ada rukun qauli, ya, rukun fi'li, rukun qalbi. Rukun qauli itu ucapan. Takbiratul ihram, baca surat Al-Fatihah, baca tahiyat akhir, ya di tahiyat akhir tasahud, kemudian baca salam. Rukun qauli. Ada rukun fi'li perbuatan, ruku, sujud, ya. Itu rukun fi'li. Rukun qalbinya mana? Ya ini, zikir zikir hobi. Rukun qalbinya zikir hobi. Jadi kalau orang yang tidak ditalkin, ya, sholatnya tidak cukup rukunnya, kurang satu. Kalau rukunnya kurang, maka sholatnya tidak sah. La sholata illa bi huduril qalbi. Tidak sah sholat seorang itu kecuali dengan hadir hati, zikir hobi. Orang yang belum ditalkin nggak mungkin bisa zikir hobi. Maka keterangan wazkur rabbaka pinafsika tadarru aw khifatan wa dunal jahri minal qawli. Berzikirlah dalam hati, ya kan, dengan tadarru. Itu bukannya larangan untuk melaksanakan zikir jahar, bukan. Asbabun nuzulnya, ya, ketika Rasul sholat membaca wahyu yang baru diterima, ada seorang pemuda ini ngikutin bacaan itu. Mungkin bacaan itu, makanya ayat sebelumnya dikatakan iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan, kalau lagi sholat, dengerin ayat Qur'an. Dengerin Quran. Terus apalagi? Wazkur rabbaka fi nafsika. Dan kamu berzikir di dalam hatimu. Itu ayat itu. Maksudnya buat yang sholat. Imam baca surah, kita zikir hobi. Kalau yang tidak ditalkin, tidak mungkin bisa zikir hobi. Bisa jadi hatinya kemana-mana. Ngelantur kemana-mana. Ke pekerjaan, ya, ke yang kiai mungkin yang belum ditalkin, ya. Yang kiai mungkin mikirin santrinya, mikirin apa. Ya, makanya Abah melarang kita, ya, untuk yang sudah ditalkin jangan bermakmum dengan imam yang belum ditalkin. Dan untuk yang sudah ditalkin, sholat sendiri sama hukumnya dengan berjamaah. Niat hadirkan Ka'bah, ya, Ka'bah zahir, Ka'bah batin mana? Guru mursyid. Kita bayangkan kita bermakmum kepada guru mursyid. Makanya bayangkan orang yang tidak ditalkin, walaupun kiai santrinya banyak, gedung santrinya bertingkat-tingkat, kalau dia belum ditalkin, sholatnya seperti itu, kurang rukunnya, khususnya rukun qalbi. Ya. Maka Imam Hasan Sajili mengatakan, malam yatagolgol fi ilmina haza mata musiran al kabair bahwa lam ya'lam. Siapa yang tidak masuk ke dalam ilmu kami, ilmu toriko, mata musiron al kabair, nanti dia mati dalam keadaan dosa besar. Apa musiron dari isror, yaitu terus menerus melakukan dosa, mati dalam keadaan terus melakukan dosa dan dia tidak menyadari. Ya itu kenapa bisa dikatakan begitu? Itu tadi, kalau tidak ditalkin, sholatnya saja rukunnya kurang, dan tentu sifat munafik masih tertanam ada dalam dirinya. Sifat munafik ini ya tentu, ya Al-Quran katakan innal munafiqin fi darkil asfal minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu ada dasar neraka, dia di neraka yang paling bawah, yang paling dasar. Alhamdulillah kita yang sudah ditalkin, khususnya talqin la ilaha illallah dan zikir hobi, kita yakin kita sudah terhindar, sudah terbebas dari sifat munafik. Khususnya sifat munafik yang tadi
di eh, dalam Al-Quran. Karena saya melihat kalau yang di Al-Quran ini, sifat munafik ini ada hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hal hablum minallah. Yang ketiga dalam hadis, dalam hal hablum minannas. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan dan tentunya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat khususnya buat Amin. saya pribadi karena kata Abah kalau hikmat ilmiah ceramah itu menyampaikan untuk diri sendiri, untuk telinga yang paling dekat dengan mulut yang bicara, yaitu yaitu telinga saya. Dan uh, juga untuk menyampaikan hikmat ilmiah modalnya, Abah tidak mengajarkan baca Quran. Buat mubalik yang habis hikmat ilmiah, zikir yang banyak, zikir baru pikir seperti ayat Quran yang tadi dibacakan oleh ustazah, ya kan? Ya, zikir dulu baru pikir. Inna bi khalqis samawati wal ard la ayatil ulil albab. Ahli ilmu, ulil albab itu ahli ilmu ulama. Allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Itu orang yang ahli berzikir dalam keadaan duduk, berdiri dan berbaring. Wa yatafakkaru fi khalqi. Baru setelah zikir, baru wa yatafakkaru berpikir menggunakan ilmunya. Jadi mendahulukan zikir daripada pikir. Demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.